Sudah minta maaf sama Ustadz Ebit melalui David, melalui krunya di sana, bahwa saya sebagai orang bodoh, orang tidak mampu, orang bodoh lah kasarnya. Saya mohon maaf kepada Ustadz Ebit atas perlakuan anak saya. Mungkin anak saya dalam tekanan. Jangan tahu, jangan asal cerita. Bapak tuh kebiasaan dulunya asal cerita, tapi gak tahu apa anaknya di sini gimana. Udah, nggak usah dikasih HP, orang itu nggak usah dikasih HP. Dikasih HP sembarangan ngomong, anak sendiri. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini saya akan membahas tentang Mondli dan Ustadz Ebit Liu. Dan ayah Mondli Tato sudah berminta maaf kepada masyarakat Indonesia ataupun Malaysia lewat media sosial TikTok yang dilantarkan dengan Ustadz Dery Sulaiman. Beliau bahwasannya ayah Mondli itu sudah meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang Mondli Tato perbuat. Namun setelah dia membuat video itu dan klarifikasi lah, intinya meminta maaf atas semua kesalahannya anaknya. Nah, si Mondli Tato ini tidak terima geng, malah menelpon bapaknya. Dia marah-marah dan katanya bapaknya ini atau ayahnya ini omongannya ngawur. Nah, penasaran kan videonya itu seperti apa? Jom kita saksikan dulu ketika Ustadz Dery Sulaiman membuat live. Ibu, kenapa Mondi begitu, Bu? Urusannya begini, ya Allah. Mondi itu sudah dalam keadaan mulia, Ibunda. Ibuku yang tercinta, yang mulia, Masya Allah ya. Saya, Ustadz Ebit Liu sangat memuliakan Mondi. Kami berikan semua perhatian untuk dia. Dari semuanya, bahkan saya sudah mencarikan bisnis untuk dia dengan nilai miliaran rupiah. Ada bos namanya Habib Akbar untuk bantu dia, dia tidak mau. Ustadz Ebit baru saya kirim uang sama dia puluhan juta untuk bikin warung itu, tapi dia jual, warungnya ditutup ya. Kemudian dibelikan sepeda motor, motornya dijual. Terus dia terakhir dia bohong, dia bilang uangnya hilang di dalam account, diminta uang lagi, baru dikirim uang seminggu, diminta uang lagi beberapa hari kemudian. Setelah dia nggak dikasih uang, dia buka jilbabnya, kemudian dia marah-marah. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Apa? Ya buka kamera Pak, biar kita tahu ayahnya Mondi itu siapa. Ini buka gimana ya? Buka Pak. Cara buka kamera gimana, Dit? Ya. Duh. Cara nggak buka kamera, Dit, tolong Ya, Dit. udah kebuka. Udah kebuka. Ayah di Ustadz, mana? ya? Bapak di mana? Ya, Pak Ustadz. Bapak di mana sekarang? Saya di kampung Pak Ustadz, di daerah Karawang. Anak Bapak orang baik, sekarang diperalat, dicuci otaknya di Malaysia. Kemudian dia buat fitnah cerita, dia dipegang, diperkosa sama Ustadz Ebit Liu. Orang yang mati-matian membantu dia mengangkat derajat dia, dia fitnah. Iya. Dia bilang hanya untuk karena uang saja. Makanya saya udah wanti-wanti Pak Ustadz sama anak saya. Sebelumnya saya udah wanti-wanti. Kata saya janganlah berangkat ke sana, di sini aja usaha kamu. Kamu sudah ditolong dengan Ustadz Ebit. Kamu sudah dibantu dengan Ustadz Ebit. Kamu ngapain ke sana-sana? Sekarang anak sayanya kurang konsultasi dengan orang tuanya, walaupun saya orang tua sambung Pak Ustadz. Iya. Ini sama anak tuh ya Allah, dari kecil, dari umur 4 bulan dalam kandungan saya urus Pak Ustadz. Ya Allah. Gimana ya? Saya sudah berhubungan dengan orang yang membawa dia atau dengan proskesnya. Katanya jangan risau, jangan khawatir. Tetap orang tua bagaimana khawatir Pak Ustadz? Gimana nggak khawatir Pak? Sekarang dia udah jadi buronan Interpol Pak. Dia dicari orang, sekarang cari polisi. Nah itu kan. Saya jadi bingung gimana caranya Pak Ustadz ini. Saya minta sekarang, Pak Ustadz, sekarang ini dia disembunyikan oleh orang itu, nggak tahu dia di mana. Sekarang kita juga. bagaimana caranya Pak Ustadz? Sedangkan saya udah nggak mampu, boro-boro bikin paspor untuk ini. Sekarang saya ngurus anak cucu saya aja ini, yang anaknya si Mondi ini. Ya Allah. Saya orang kurang mampu, nggak punya apa-apa. Mamanya Mondi mana? Ya,
Duh, nge-lag, geng. Ini Pak, mamanya Bapak Mondi. tahu nggak akan ada orang sebaik Ustadz Ebit Liu di dunia ini membantu Mondi. Betul Pak Ustadz, saya akuin itu. Dan saya sudah minta maaf sama Ustadz Ebit melalui David. Melalui krunya di sana bahwa saya sebagai orang bodoh, orang tidak mampu, orang bodoh lah kasarnya. Saya mohon maaf kepada Ustadz Ebit atas perlakuan anak saya. Mungkin anak saya dalam tekanan atau istilahnya diiniin sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu Pak Dia Ustadz. bilang hanya karena uang, Pak. Dia bilang nih, dia hanya karena uang saja. Nah, Dia bilang hanya karena uang saja. Dia bilang dia rekor nih. Bapak Iya. coba lihat. Banyak dia tuh. Dia bilang, nih, Bapak baca nih. Mondi cuma pengen uang doang. Hanya karena uang dia fitnah Ustadz Ebit Liu. Ya Allah. Jahatnya orang yang memberi dia uang itu. nah itu Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Saya Pak. sudah ngomong sama orang itu. Saya udah ngomong sama orang itu yang membawa dia. Siapa yang Jangan risau, mengundang jangan Bapak khawatir. namanya? Namanya siapa, Pak? Yang Bapak bicara siapa? Namanya Ya. siapa yang undang? Saya tidak tahu nama percis, tapi namanya itu di capture itu dengan nama Ibu Elis atau Kak Elis. Saya tidak tahu nama pastinya Pak Ustadz. Ya kan, dan tidak pernah berhubungan dengan saya atau minta izin kepada saya gitu sebagai orang tuanya. Ya Allah, Pak. Sekarang udah bola salju, Pak. Ustadz Ebit Liu itu lagi di England, Pak. Lagi pergi dakwah di England. Itu pulang Iya. gara-gara ini, Pak. Saya Pak Ustadz, saya minta maaf sama Ustadz Ebit. Dan sekali saya mohon maaf, mungkin di Mondi mungkin ada tekanan Pak Ustadz di sananya. Ada tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mondi itu WhatsApp saya, Ustadz besok saya pulang jemput di airport. Dia minta pulang, tapi dia nggak pulang sampai sekarang, udah seminggu. Ini Mondi Karena WhatsApp saya. ditahan Pak Ustadz. Karena saya udah telepon kemarin, karena ditahan dia. Dia mau berangkat mau pulang. Ternyata Kenapa dia ada ditahan? laporan. Kurang paham saya, karena tidak kurang paham saya Pak Ustadz. Makanya saya minta mohon, saya gini Pak Ustadz. Pertama Mondi pergi ke Malaysia aja Pak Ustadz. Saya minta mohon, Mondi tolong Bapak dikasih tahu nomor siapa agar Bapak bisa mengumumi Mondi. Gitu kan Pak Ustadz. Ternyata di black begitu aja Pak Ustadz. Jadi saya komunikasinya nggak sama siapa di sana. Gitu. Sedangkan saya di sini juga udah kebingungan Pak Ustadz. Saya mau ngadu mas apa? Saya mau minta nomor Pak Ustadz, nggak ada nomor Pak Ustadz. Saya mau minta sama siapa lagi di sini? Dan dia itu di luar batas. Ini udah kelewat batas, Pak. Nggak masuk akal. Dia fitnah ulama, orang yang paling dicintai di Malaysia. Orang paling Betul. baik, Pak. Saya nggak pernah lihat orang lebih baik dari Ustadz Ebit Liu, Pak. Orang baik Betul, luar saya biasa. akui Pak Ustadz. Saya Allah mengakui. orang yang hatinya lembut, lisannya lembut, orang yang hati-hati hanya Allah saja. Dia cari uang, Betul, pakai uang Ustaz. pribadi dia bagi. Dia sayang si Mondi, dia angkat dibawa ke pesantren di Malaysia. Di Malaysia tuh bukan di rumah dia. Ada istrinya Ustadz Ebit juga dibawa didudukan di pesantren pas Ustadz Ebit sama istri. Nah, video live ini disebarluaskan oleh atau netizen Indonesia dan akhirnya ditonton oleh Mondi Tato, dan Mondi Tato langsung menelpon orang tuanya dan marah-marah. Nah, bagaimana marah-marahnya, videonya itu seperti apa? Coba langsung kita saksikan lagi, gini. Jangan kau tahu. Jangan kau tahu, jangan asal cerita. Bapak tuh kebiasaan dulunya asal cerita tapi gak tahu apa anaknya di sini gimana. Di sini lagi nyelesain cerita. Lagi cerita, lagi selesai, Bapak malah makin tambah parah. Bukannya nih, sekarang Bapak cerita ke Ustadz kayak gitu, ada gak untungnya? Nggak ada kan? Ini anak Bapak bukan? Bukan, nggak apa-apa. Kita kan jadi musuh gara-gara siapa? Bapak ulah, Bapak nggak apa-apa. Mana sih? Oke. Sekarang lagi nyelesain, Bapak malah ngomong di media kayak gini, kayak gitu. Selagi bilang aman, baik, ya baik. Nggak usah Bapak cerita ke orang, sedangkan orang itu ke siapa, Pak? Emosi kan dia, ngapain emosi kayak gitu, nggak baik. Untung ada di Malaysia, coba kalau ada di Indonesia.
Apa? Mau ngancam ya? Udah nggak usah dikasih HP, nggak usah dikasih HP orang itu, nggak usah dikasih HP. Dikasih HP sembarangan ngomong, anak sendiri. Oke, dari sini saya nggak bisa membela ayahnya atau bisa membela Mondi. Saya pun nggak bisa membela salah satu pihak karena saya tidak tahu kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Tapi ya Mbak ya, ini khusus Mbak Mondli ya. Gini Mbak Mondli, kan di Malaysia sini otomatis Anda itu menjadi warga asing atau sini tuh pakai paspor pelancong mungkin ya. Jadi kan bukan di negara sendiri gitu ya. Nah, kalau di sini itu ada masalah, ada hal apapun masalahnya, apapun halnya, itu jangan meminta tolong kepada orang yang ada di sini karena saya dengar-dengar Mbak Mondli ini diamankan oleh salah satu artis Malaysia. Tapi kalau saran saya lebih baik pergi saja ke KBRI kalau ada hal apa-apa ya, karena kita masuk lewat KBRI, kalau ada apa-apa ya kita laporkan balik ke KBRI. Di KBRI di situ lengkap, di situ ada lawyer, lain-lain semuanya itu ada. Dia itu memang melayani warga Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi kalau ada apa-apa diadukan saja ke kedutaan Malaysia atau kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi nggak usah membuat kisruh ini. Waduh, nanti malah jadinya panjang seperti ini, kayak nggak ada habisnya kalau gini terus ya kan. Nah, kalau keputusan yang sebenarnya kita tunggu saja geng, karena kedua belah pihak Mondli Tato dan Ustadz Ebit Liu ini sudah melaporkan ke hukum, ke Balai Polis. Jadi nanti kita tunggu saja lah pihak hukum itu bagaimana. Kita nggak bisa membela salah satu pihak, cuman bisa mendengarkan dan mencerna saja ya. Oke geng, ketemu lagi di video yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.